Sikat gigi ditemukan di tubuh korban jadi barang bukti. Pelaku suami bunuh istri di Karimun, Kepulauan Riau kini ditangkap polisi. Penangkapan dilakukan oleh personel Polsek Kundur Utara, ketika suami korban hendak pergi menyeberang ke Karimun. Pelaku sudah ditangkap akan dibawa ke Polsek Kundur, ujar Kapolsek Kundur Utara AKP Henryal. Sebelumnya warga Tanjung Batu Kota, Karimun, Kepulauan Riau digegerkan dengan seorang wanita yang ditemukan tewas di kawasan perumahan Suku Duane, Payatogok, Kecamatan Kundur. Sang ibu menemukan adanya satu sikat gigi di tubuh korban diduga menjadi barang bukti yang digunakan pelaku kepada korban hingga meninggal dunia. Selain itu, dugaan pembunuhan itu semakin kuat setelah suami korban tidak diketahui keberadaannya diduga telah melarikan diri. Saat ini, jasad korban telah dibawa ke RSUD Tanjung Batu Kundur untuk proses visum. Selain itu, tim Inafis Polres Karimun juga telah bergerak dari Karimun menuju Tanjung Batu untuk melakukan olah TKP. Korban ditemukan pertama kali oleh orang tuanya pagi tadi sudah meninggal dunia, ujar AKBP Fadli Agus. AKBP Fadli menyebut sebelum membunuh pelaku sempat cekcok dengan korban hingga akhirnya berniat menghabisi nyawa korban, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024. Pengakuan pelaku, setelah melakukan pembunuhan ia melarikan diri dan malam itu menumpang tidur di teras rumah warga. Dan paginya, naik angkutan umum menuju pelabuhan Tanjung Berlian untuk kabur ke Pulau Karimun. Pelaku sempat numpang tidur di teras rumah warga, dan pada pagi harinya ia mencari angkutan umum untuk ke pelabuhan, ujarnya. Namun, upaya kabur yang dilakukan gagal setelah tim gabungan Polres Karimun meringkus pelaku setelah turun dari angkutan umum, ujarnya. Tampang terduga pelaku pembunuhan bernama Iwan 23 tahun terhadap istrinya Risma Famawati 18 tahun di Karimun, Kepulauan Riau beredar di media sosial. Tampak Iwan dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki sebelah kanan oleh jajaran Polsek Kundur Utara. Ia terlihat memakai kemeja hitam kotak-kotak dan celana warna hitam. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan momen penangkapan terduga pelaku setelah berupaya sempat melarikan diri. Iwan ini ditangkap di pelabuhan Tanjung Berlian, Kecamatan Kundur Utara saat hendak kabur dan menyeberang ke Pulau Karimun. Saat ini terduga pelaku telah dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pembunuhan yang dilakukan. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan saat korban ditemukan di dalam kamar ini sudah dalam posisi terlentang dan mengalami luka tusuk di bagian leher sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, aksi pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu 4 Mei 2024 lalu sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Fadli juga menerangkan bahwa pasangan suami istri itu sempat cekcok dan pelaku mencekik hingga menganiaya korban. Ada lagi orangnya. Ini kayak ekonomi dulu, Pak. Suami bunuh istri di Karimun, pelaku sakit hati korban tak pernah masak. Penyebab kasus suami bunuh istri di Karimun, Kepulauan Riau, akhirnya terkuak. Pembunuhan yang dilakukan suami Iwan, 23, kepada sang istri Risma Famawati, 18, menghebohkan publik. Mereka telah melangsungkan pernikahan 4 tahun silam, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Saat diwawancarai secara eksklusif, pelaku mengaku membunuh istrinya itu lantaran sakit hati yang telah lama dipendamnya.
Hal itu juga yang menjadi pemicu pasangan suami istri muda ini sering cekcok atau bertengkar dengan masalah yang dianggap sepele. Setiap saya pulang kerja, dia tidak pernah masak. Selalunya saya makan sendiri, ujar Iwan. Kalau saya suruh masak atau cuci baju, dia selalu bilang kalau bukan babu di rumah ini, timpanya. Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya, pelaku menyebutkan bahwa ibu mertuanya selalu ikut campur. Bahkan yang paling membuat pelaku sakit hati, mertua perempuan menyuruh anaknya untuk mencari laki-laki lain. Selain itu, pelaku juga cemburu dengan menduga bahwa sang istri mempunyai selingkuhan dengan laki-laki lain. Pelaku pernah memergoki istrinya berhubungan badan dengan laki-laki lain, bahkan di rumah pernah melakukan panggilan video. Sehingga, sakit hati yang telah dipendam oleh pelaku, diluapkan dengan cara yang salah hingga membuat istrinya meregang nyawa di tangannya sendiri. Sering kali, pertama saya jumpa di hotel dengan laki-laki, kemudian kedua saya pernah jumpa dia pergi dengan laki-laki lain, ujarnya. Dan ketika dia teleponan video call, terus ada lagi video lainnya. Disitulah saya tak akan maafkan dia lagi, timpanya. Meskipun sakit hati yang menyelimuti hingga berujung membunuh istrinya. Iwan mengalami menyesal karena harus berpisah dengan anaknya. Menyesal, kemarin masih bersama-sama sekarang tidak bisa lagi, ujarnya. Pelaku pembunuhan istri di Karimun dilumpuhkan polisi saat berusaha kabur. Pelaku pembunuhan suami terhadap istri di Karimun berhasil dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki sebelah kanan oleh jajaran Polsek Kundur Utara. Pelaku sempat melakukan upaya perlawanan, sehingga polisi mengambil tindakan dengan tembakan terukur. Iwan berhasil diamankan di Pelabuhan Tanjung Berlian, Kecamatan Kundur Utara saat hendak kabur dan menyeberang ke Pulau Karimun. Saat ini terduga pelaku telah dibawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pembunuhan yang dilakukan. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan, sebelum membunuh pelaku sempat cekcok dengan korban. Tewasnya Risma Fatmawati, 18, menjadi duka mendalam bagi ibu kandung korban bernama Norida. Risma merupakan warga Kundur, Karimun, Kepulauan Riau. Norida tak menduga anaknya meninggal dunia dengan cara dihabisi oleh suaminya sendiri di dalam kamar rumahnya. Awalnya saya kira kalau dia belum bangun, karena melihat sendalnya ada di luar rumah kakaknya, ujar Norida. Kemudian, setelah melihat sendal yang biasa digunakan oleh korban, Norida mencoba membangunkan korban dengan mengetuk pintu kamar. Saya ketok-ketok pintu kamarnya, tapi tak ada yang menyaut. Kemudian saya cek dari jendela kamar belakang. Saya langsung teriak minta tolong, ujarnya. Tidak hanya itu, tubuh korban juga seolah dilumuri bedak yang diduga dilakukan oleh suaminya untuk menghilangkan sidik jari.